yang sudah, sedang, dan akan dikerjakan. Pada saat ini Dia tengah menciptakan dirimu. Dia tahu apa yang akan dikerjakan dalam perjalananmu. Hidup dimintanya daripadamu, dan engkau memberikan, dan kini hidup itu telah kembali kepadamu. Marilah bersama Mama Monica kita memuji Tuhan, Sang Pemberi hidup. Hai umat beriman, mari menyanyi dan mengucap syukur. Persembahkanlah di altar yang luhur kurban pujian. Keluarga besar almarhumah Mama Monica yang saya kasihi dalam Kristus, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, Romo Beni, selamat sore semuanya. Selamat sore. Dari kitab Ayub. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Aku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Bahagiaku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Tetapku tinggal dalam Dikau, tangan kananku sudah Kau pegang. Bahagiaku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakan Tuhan. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Saudara-saudari, keluarga almarhumah yang saya kasihi, saya tidak ingin berkhotbah tentang nenek atau Mama Monica. Pertama karena beliau jauh usianya dari saya, dan saya tidak punya pengalaman relasi yang dekat, kecuali nanti kalau Suster Sili bisa bercerita tentang Mama sebagai anak sulung, mungkin jauh lebih relevan ya Suster. Saya juga pernah dengar, tapi saya dengar lagi waktu Suster Clemencia, kalau tidak salah ya Suster, Memento Mori, benar Suster ya. Siapa yang meninggal waktu itu saya tidak ingat bagaimana isinya, tapi istilahnya saya ingat antara Suster Sili atau Suster Clemencia yang pernah menyinggung istilah Memento Mori. Memento Mori itu bahasa Latin yang artinya dalam bahasa Inggris remember death, atau mengingat kematian. Memento Mori itu satu istilah yang kaya, yang punya makna yang dalam, yang juga
baik kalau kita refleksikan pada kesempatan-kesempatan seperti ini, mengingat kematian. Memento Mori membuat kita bisa mengambil sikap dalam beberapa aspek. Yang pertama, dengan mengingat kematian kita menjadi belajar untuk rendah hati. Persis seperti kata Ayub dalam bacaan yang pertama, dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku dan dengan telanjang pula aku kembali. Menjadi orang yang ikhlas itu tidak gampang. Siramilah ya Tuhan dengan air kehidupan hamba-Mu yang masuk ke alam kekal. Terimalah dia ya Tuhan. Dari segala dosa dan hukuman. Semoga ia layak masuk dalam kerajaan-Mu yang abadi, serta boleh bersama orang kudus. Putra-Mu sendiri Tuhan kami Yesus Kristus, pernah berbaring dalam makam selama 3 hari. Ya Bapa, keindahan dan keharuman bunga melambangkan kemuliaan dan keharuman nama-Mu. Kami mohon, berkatilah bunga ini. Hari ini ya Tuhan, semoga menjadi tempat yang nyaman dan damai untuk meletakkan jenazah hamba-Mu Mama Monika, sehingga dia boleh beristirahat dengan tenang menantikan saat kedatangan Putra-Mu dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Amin. Kau perkenankan memasuki hidup baru bersama Kristus dan berbahagia bersama para kudus di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa orang beriman. Bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan, ya Bapa, Engkau tak pernah meninggalkan orang yang senantiasa berharap akan kasih-Mu. Semoga Engkau menganugerahkan penghiburan rohani kepada seluruh keluarga. Berkatilah segala usaha dan perjuangan hidup mereka. Bagi sanak saudara kami yang telah dipanggil Tuhan, ya Bapa, sinarilah khususnya Bapak Abraham, Bapak Gerardus, Bapak Stefanus, dengan cahaya cinta kasih-Mu, agar mereka beristirahat dalam damai-Mu yang abadi. Semoga mereka menjadi pendoa bagi kami di dunia ini. Kebenaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
minta anak-anakku lepas bebas dari setiap penderitaan. Hanya ku minta keberanian dan daya tahan bagi mereka dalam ketakutan dan kesepian. Biarlah di dalam namamu mereka beroleh perlindungan dalam suatu ikatan yang tak terputuskan. Jangan biarkan mereka terasing daripadamu. Suster Clemencia, regional suster-suster ADN Timur, Suster Emi DSD, komunitas Wekombak, Bapak Ibu, para dokter, saudara-saudari, serta semua sahabat kenalan yang hadir pada malam doa bersama untuk keselamatan abadi bagi Mama Monica ini. Pertama dan mewakili Monica minta maaf. Yang kedua, terima kasih. Yang ketiga, mohon maaf. Sebelum itu, supaya kita mengenal Monica, saya cerita sedikit. Mengapa saya yang mewakili keluarga? Karena saya yang kenal lebih dahulu Monica. Karena saya anak sulung. Sebetulnya tidak jelas kapan mama saya lahir. Katanya saya lahir itu tanggal 10 Oktober 1955. Esok. Itu besok Malam ini vigili. Ya. Beberapa tahun terakhir ini Mama Monica ini, beberapa tahun terakhir ditambah tanggal lahirnya oleh cucu-cucu. Tanggal 1 Juli 1935. Maka kami hitung sekarang umur 89 tahun Pater. Kesatannya sendiri, beliau tidak berdoa berdadi ini kamar rapat di sini. Jadi mama sendiri memang dia tidak tahu dia lahir, semua dia saudara sudah meninggal. Anak pertama dari nenek Inapeda dari Pembekamboro. Pembekamboro itu kampung depan rumahnya MDT sekarang. Nenek saya berasal di sana. Mereka empat bersaudara. Tidak pernah masuk sekolah. SD tidak pernah masuk sekolah. Satu, karena jaraknya jauh ke Kalimantan. Kedua, karena harus jaga kerbau. Dan bapaknya banyak kerbau dan dia anak pertama harus jaga kerbau. Sehingga mama saya tidak pernah sekolah dan juga tidak bisa masak karena tiap hari ada di padang jaga kerbau, anak pertama. Pengalaman sakitnya sekarang itu belum pengalaman sakit ya. Kurang lebih umur 20 tahun karena hitung dari umur saya, jadi patokan itu anak pertama. Patokan anak pertama. Begitulah Mama Monica ini. Kami dulu tinggal di Uurita. Yang saya ingat, mama saya ini tiap pagi pergi ambil air pakai kapela. Pakai kapela itu pakai bambu. Pakai kapela, pakai bambu, pakai kapela, pakai bambu. Dengar ya? Iya. Nah, tiap pagi pakai bambu dari Niriala sampai Wekombak turun mendaki pagi dan sesudah itu mungkin masak dulu ya. Masak, pergi kebun, pulang tisi jagung, tumbuk padi, kami makan. Itu dia rutin hidupnya. Jadi begitulah Monica ini menghidupi kami, lahir mempunyai anak enam orang ya. 6 orang. Saya anak sulung, 5 adik saya laki-laki, cucu 13 orang, cecet 15 orang. Apalagi kalau Cicit. sudah cecet, Cicit. cicit 2 orang. Ya.
Saking tidak hafalnya, saya sudah buat pohon keluarga. Saya sudah buat pohon keluarga, sudah dicetak kok belum ada lagi. Jadi saya lupa lagi itu pohon keluarga ini. Ya, mohon maaf nanti kalau ada yang salah tulis. Saya minta koreksi. Oh bagus, sudah benar. Sudah dicetak, oh ini salah suster. Jadi kalau ada yang salah bukan saya. Pohon keluarga itu. Nah, pengalaman saya yang masa kecil ini, dulu di sini ini kan hutan. Dari Miriala ke Wekombak itu hutan. Ruta Pasepana, Lara Pasepan Ruta. Robo lagi, Robo itu tadi Jonga Nalo, Jonga apa? Jonga Buka itu apa? Apa dengan nama? Ini atau rumput. Yang gatal kalau kena kita. Maka kalau pergi sekolah, kami kumpul dulu sultan siapa yang jalan lebih dahulu. Sultan siapa yang jalan lebih dahulu begitu. Yang kalah yang jalan lebih dahulu. Nah, saya membayangkan bagaimana mama saya tadi pagi pergi ambil air itu. Begitu pulang masih tumbuk, masih begitu dia tiap hari itu pekerjaannya. Ada satu pengalaman yang saya ingat. Sore-sore sekitar jam 5 mau pergi ambil makanan babi. Jadi dedaunan gitu di saudara kurang lebih kalau di Wekabula itu Wekabula Kambola Kokat katakanlah itu di Kalotawa dari Miriala ke Kalotawa. Saya lari ikut dia jalan terus sambil nyuruh itu jalan kan ini apa begitu toh. Nah, dia marah sama saya, tapi saya akan tetap jalan terus. Akhirnya pulang itu dia harus gendong saya, junjung makanan babi. Masih ada lagi satu keranjang sayur mungkin. Keranjang sayur untuk pulang, bisa ditumba. Saya tumba untuk pulang bisa masak sayur di rumah. Kurang lebih seperti itulah. Sesudah saya kelas 6, saya sudah tidak ada di rumah. Saya sudah asrama di Keleburi, terus ke Wekabula, hanya kadang-kadang bisa pulang di sini. Nah, riwayat sakit masa lalu, mama itu hampir tiap bulan sakit. Maka kenapa dia umur panjang? Karena Caritas memberi obat yang baik, orang lain sudah mati semua, dia masih hidup. Dulu di sini kalau frater top agak di sini lalu lalang frater kemana itu pasti mampir di rumah. Lalu lalang di rumah gitu mampir di sini ganggu dia atau apalah. Nah ini frater Sige, tahu ya? Romo Sige itu sekarang ada di Waingapu. Satu kali karena ini jalan masih batu-batu, maka dia jalan dengan motor mungkin juga belum ini. Tabraklah anak anjing kami dan frater itu datang dengan takut gitu memberitahu, mama ini anjingnya mati, marah nih mau nikah, bakal limu bela frater, lama namo frater sengaja kasih mati ini mama anjing biar sudah gitu, sudah. Itu frater 3 tahun setelah tadi Romo ini pergi besok mama di Rangga Roko. Mari Roman, ini mau nikah ada tidur. Siapa garai naina? Itu yang tabrak anjing. Selalu sebut wali rumah ama, wali rumah ama. Gede rumah bapak, di Purita ina. Di Purita, di Wekura, di Wekombak, pokoknya wali rumah ama. Kita pikirin karena anak meninggal butuh rumah bapak sudah ini yang dimaksud. Nah, terus tetap saja ini biar dia itu sudah tidak bisa jalan. Kalau dengar gong itu mereka suruh pakalaka dengan menari, pasti menari dan pakalaka. Maka sesudah ini Romo mengganti baju itu, keluarga akan menari dan pakalaka biar mungkin mau nikah masih bisa dengar. Ya, begitu. Lalu sakit terakhir setelah bolak-balik dan memang panas dan keadaannya sangat mundur.
dokter-dokter dan perawat rumah sakit Caritas sangat apa yang bisa dibuat sehingga mama ini bisa hidup. Ini video call hanya model kita dengan ini menikah belum? Oh iya, atur sudah. Terus video call pakai HP saya, terus Desi tahu menangis, sudah tahu dia pun tamu ini nangis, omong apa begitu. Monika ini kok air mata keluar. Begitu selesai telepon, nafas 1-2 kali habis. Ya. Jadi selain bahwa mungkin semua harus damai, pulang dengan damai, ya sudah waktunya Tuhan memanggil. Begitu riwayat Mama Monika, masih panjang cerita, banyak juga yang lucu, tapi kurang lebih apa yang saya sampaikan sudah mewakili. Ini Pastor Paruki yang sekarang memimpin perayaan Ekaristi untuk menghantar dia ke tempat peristirahatan sementara. Yang kedua para suster ADN. Dulu dan sampai sekarang para suster itu, kalau mamanya suster sakit itu hanya bukan mamanya suster Sili, tapi mamanya semua suster. Sangat mengenal baik suster-suster yang tua dan yang masih muda. Mama itu selalu akan tanya namanya siapa, selalu merawat mama saya. Dan ini yang disyukuri oleh keluarga. Kami sampai sekarang para suster ADN, kalau orang tua suster atau suster itu kalau dirawat di rumah sakit Caritas dulu itu kan berbayar, sekarang juga berbayar. Kita bilang gratis, tapi sebetulnya dibayar, ditanggung oleh komunitas. Jadi bayangkan kalau tiap bulan dulu Mama Monika, seberapa banyak komunitas menanggung biaya perawatannya. Itu saya ucapkan terima kasih. Rumah sakit Caritas sampai hafal semua karyawan yang terutama yang sudah tua-tua. Itu semua dikenal oleh mama saya ini. Dan yang paling diganggu itu ya yang bisa pasang infus. Yang bisa pasang infus itu ya Bu Pederi, Mama Reta, dulu ada Ibu Agnes. Terakhir ini begitu Monika sakit, Bang Diri ada nggak? Monika sakit, ini kereta ada nggak? Gitu. Karena infusnya ini pembuluh darahnya halus. Saya berterima kasih. Dan tidak kurang saya berterima kasih kepada para pater, terutama Pater Gabriel. Monika gawat, Pater Gabriel sudah ada. Monika gawat, Pater Gabriel. Kami perkirakan sekarang akan meninggal, Pater Gabriel berdiri mendoakan buku satu habis. Monika masih tetap kuat. Lalu Romo mendiagnosa dia masih kuat. Ternyata benar 2 hari baru meninggal Mama Monika. Terima kasih untuk pastoral care, para suster dan para dokter dan perawat yang merawat Monika selama ini. Terima kasih kepada keluarga yang dengan caranya masing-masing mengasihi Mama Monika sehingga dia umur panjang. Terima kasih kepada para dokter. Para dokter juga sangat pusing mencari bagaimana menolong Mama Monika. Terima kasih kepada sanak saudara, tetangga di sekitar rumah ini, di sekitar rumah di Wekura, di mana Mama karena pindah-pindah, yang ikut membantu Mama untuk hidup seperti yang dia lalui bersama anak-anaknya. Terakhir, kami mohon maaf untuk segala yang kurang atas tingkah laku Mama Monika, untuk para dokter, para perawat, para Romo, yang lewat di sini sekarang Mama menganggap sebagai anak sehingga kurang sopan, mohon dimaafkan sehingga Mama boleh berjalan dengan lega pulang ke rumah Bapak. Nah, karena tidak. Juga ulang tahun. Nah, di keluarga kami nggak ada itu kebiasaan ulang tahun, apalagi ulang tahun sampai berhutang. Tetapi saya minta kepada teman-teman suster, saya itu besok itu masuk umur 70 tahun.
saya ingin mensyukuri dan mendoakan mama saya. Karena juga ini umur kitab suci, umur manusia 70 tahun dan 80 jika kuat. Saya ingin memaknai 70 tahun ini dengan cara apalah, nanti saya catat sampai ulang tahun 2025 saya beritahu. Nah, sekarang saya nyanyikan lagu Ibuku yang menggambarkan apa yang Mama Monica buat untuk kami. Terima kasih. Terima kasih pada Mama Suster yang sudah mewakili keluarga menyampaikan isi hati. Ada kisah menarik seperti yang disampaikan tadi. Nenek ini tidak pernah sekolah. Saja yang besar seperti huruf tahu tidak tahu, tetapi situ melahirkan putra terbaik. Kita tangan dulu untuk nenek Monica. Sekalipun ada sesuatu yang disampaikan tadi, perjalanan hidup yang begitu luar biasa, tetapi itulah kisah yang perlu diceritakan. Karena manusia mati meninggalkan nama, tapi gajah mati meninggalkan hati. Selamat malam. Selamat malam, Pater. Pater kini yang saya kasihi, Bapak Albert. Bapak Albert itu anak laki-laki pertama. Kalau Suster Sili, anak perempuan pertama. Jadi budaya Sumba itu selain perempuan pertama dan anak laki-laki pertama dan mengikuti saudara-saudara yang lain, Bapak pejabat Bupati Sumba Barat Daya, Bapak John, selamat datang di Bekomba.
dan Ibu, Pak Lukas. Selamat malam. Para suster, seluruh keluarga dari Wekura, dari Meneate, dan juga yang hadir pada malam hari ini, terima kasih sudah datang mendoakan Mama Monika untuk keselamatan kekal Mama Monika, dan mari kita terus mendukung keluarga ini sampai nanti pada hari pemakaman. Untuk para suster, terima kasih banyak. Ini sekaligus ajang promosi untuk di paroki ini supaya banyak putri-putri juga menjadi suster. Terima kasih banyak Suster Sili sudah memberi kesaksian banyak di wilayah paroki ini. Nanti banyak lagi yang mau jadi suster nanti. Amin. Terima kasih banyak suster. Dan dari keluarga ini 4 biarawati, tapi biarawan atau pastor belum ada. Nanti dalam proses banyak cucu dari Cucu. Untuk keluarga yang datang, pesan. Selalu kalau ada yang meninggal, ada pesta, selalu saya pesan. Dilarang bermain judi atau main dadu. Kalau nanti Bapak Albert yang menyampaikan sendiri, untuk melarang pasti mereka dengar. Biasanya di tempat-tempat gelap itu mereka bawa dadu. Saya sudah beberapa kali ambil pas pas Doa Rosario, saya bawa di pastoran yang antar bahan persembahan itu saya titip kembali dadu dan rosario. Saya bilang Doa Rosario dulu baru pemain dadu, supaya nanti bisa untung. Tapi akhirnya sampai sekarang mereka bertobat. Mungkin itu caranya. Saya ambil dadunya. Jadi itu umat Katolik juga yang main dadu. Supaya ini bapak-bapak, termasuk mama-mama juga. Beberapa tempat itu di sebelah sini itu saya tegur itu beberapa kali. Mereka biasanya anak-anak yang sekolah juga ikut tinggal. Tapi kalau bisa yang SD, SMP pergi dulu sekolah pagi, tunggu hari penguburan baru izin. Dan bersama rohmu. Semoga Allah sumber segala penghiburan memberkati saudara, sebab Dia telah menciptakan manusia dengan kebaikannya yang tak terhingga, dan dengan kebangkitan Putra Tunggalnya Dia telah menganugerahkan kepada umat beriman harapan akan kebangkitan. Amin. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus turun atas saudara dan menetap senantiasa. Amin. Misa sudah selesai, pergilah dan wartakanlah damai Tuhan kamu diutus. Syukur kepada Allah. Allah dan Bapa